You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Tuhan, terima kasih di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, dan juga diskusi di antara kami. Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang ya. Benar, mikirnya masih pagi terus gitu ya. Kalian kayaknya kebaktian paling siang yang pernah saya temui begitu ya. Enggak sih, ada juga yang lain ya. Tapi semoga semua udah pada makan ya, sehingga jangan sambil kriuk-kriuk begitu ya. Baik, pertama-tama bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan. Rasanya sudah cukup lama saya tidak ke GKI Bungur. Dulu banget sih ya, pernah ya beberapa kali. Tapi itu biasanya ngisi remaja dulu ya. Nah, hari ini kita akan bicara tema yang menarik. Hi kids, this is your father. Siapa yang pernah bikin video begitu? Apa yang disampaikan sih? Lebih ke ajakan untuk ikut kebaktian KPS di masa depan. Di masa depan. Anak-anak saya di masa depan. Iya, ini menarik sih ya, fenomena ketika muncul gerakan itu ya, video viral Hi kids, this is your father, Hi kids, this is your mother gitu ya. Itu secara tidak langsung kalau saya perhatikan, karena ini tren gitu ya, itu bicara hal-hal yang tentunya generasi ini anggap penting atau jadi passion di hati untuk disampaikan bagi generasi yang akan datang. Memang sih ada yang sekadar lucu-lucuan gitu ya, ada yang sekadar mungkin hanya menyampaikan saja. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, saya sih menangkap ada hal yang paling tidak buat kalian anggap penting, sehingga itu kemudian pingin disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, karena itu hari ini saya ingin ajak kita sama-sama mikirin gitu ya. Kalau bicara di dalam kehidupan ini, rata-rata umurnya siapa yang di atas 30? Selain istri saya tentunya ya. Ada yang di atas 30? Siapa yang di atas 25? Iya. Thank you. Kelihatan kok. Siapa yang di atas 20? Iya dong, tadi masuk juga kan? Siapa yang di bawah 20? Wah, pas 20 ya. Baik, siapa yang di bawah 20 kg? Baik, teman-teman, kadang-kadang kalau kita berpikir tentang hidup, khususnya di usia-usia itu ya, kalau teman-teman mengalami usia 20, masuk ke 20 sebelum 25 gitu ya, gejolak apa sih yang muncul di hati gitu ya? Apakah ada yang pengen cepat-cepat tua? Enggak. Agak beda sama waktu kecil ya. Waktu kecil itu pinginnya cepat tua. Pas udah umur begini, please dong jangan tua ya, anti-agingnya yang bagus gitu. Dan kalau sudah makin tua juga mau balik. Saya beberapa kali ikut reuni, obrolannya udah beda ya. Karena saya udah saya 50-an ya. Jadi kalau orang yang usia saya tuh reuninya udah ngomong, lu makan obat apa? Lu udah 2 kali minumnya gitu. Jadi itu percakapan-percakapan yang berbeda begitu ya. Tapi sebenarnya semua akan bicara tentang hal ini ya. Apa sih arti hidup?
Dan kembali waktu kita memikirkan arti hidup, kita semua tentunya ingin sukses. Nah, bagaimana mendefinisikan sukses? Ini menjadi hal yang menarik karena beberapa mengatakan sukses itu ya kalau dia bisa studi lanjut begitu ya. Sehingga nanti S2, S3 lanjut lagi begitu. Ada yang bilang studi lanjut bagus tapi kalau karirnya mentok, jadi sukses diukur dari karirnya begitu ya. Oke, karir tapi ya yang pentingnya apa duitnya. Sehingga lihat cara orang dengan sangat sederhana akan bisa mendefinisikan what is success. Tapi saya ketemu juga seorang anak remaja, perempuan, cita-citamu apa? Pengen married kak, punya anak, happily ever after gitu kan. Sederhana banget gitu. Dan dia menikah muda, tapi belum punya anak gitu ya. Jadi sederhana. Apa yang namanya sukses? Yang mana menurut saudara yang sukses? Tapi paling tidak kita mau bright future ahead lah ya. Tapi pertanyaan ini perlu kita bawa di dalam pertanyaan yang lebih mendasar. Ngapain sih kita ada di dalam dunia ini? Karena itu saya tidak mau tanda kutip ya menghakimi apapun passionmu ya. Umur 20 itu kekhawatirannya ini dan itu. Tapi saya mau ajak kita melihat bahwa pada dasarnya kita adalah makhluk yang diciptakan. Teman-teman, saya pegang apa nih? Gunanya apa? Mengarahkan soal. Tahu dari mana? Kalau kamu orang kampung ya, nggak pernah lihat mic seumur hidup. Ya, tahu gitu itu apa? Oh, buat gatel. Kalau gatel garuk gitu ya. Siapa yang paling tahu mic ini gunanya apa? Yang buat. Makanya buku manual biasanya menyertai benda-benda elektronik. Kalau sekarang mah bukan buku manual lagi ya, scan QR, nonton di YouTube gimana cara pakainya. Tetapi yang paling tahu ini untuk apa? Penciptanya. Nah, untuk itu yang paling tahu teman-teman dan saya ini gunanya apa di dunia ini, untuk apa ada di dunia ini, ya tanya pencipta kita. Tapi sayangnya orang tidak suka tanya sama pencipta ya. Lebih suka tanya sama siapa? Bintang minggu ini. Woi, hati-hati kamu ya Sagittarius ya. Jangan deket sama Scorpio. Lu Capricornus, gak mau deket-deket sama Pisces. Dia ikan, kamu basah. Jadi kalian sedih ya. Feng Shui gitu ya. Saya pernah ketemu satu anak gitu ya, saya nggak usah sebut di mana lah ya. Terus kemudian waktu ketemu ngobrol gitu, terus dia nanya, Koko sio apa? Hah? Nanya sio? Oh itu umur gue ya. Terus kemudian dia tanya lagi, kakak bintangnya apa? Waktu ditanya bintang, oh maksudnya ini ya, tadi ya, zodiak ya. Terus waktu saya bilang itu, tiba-tiba ngomongin, iya ya, kayaknya kita ciong ya kak. Lu belum ngomong sama gua, belum apa ngomong gua ciong sama lu gitu ya. Jadi gak cocokan gitu. Jadi teman-teman, bagi saya menarik sekali. Banyak orang hidup jelas-jelas kita ini buatan pencipta, tapi gak mau ikutan aturan pakainya pencipta. Kita mau mengatur diri kita sendiri. Kita bahkan memberi diri diatur oleh rasi bintang. Kita memberi diri diatur oleh bentuk ruangan, feng shui lah, apalah. Jadi pertanyaannya, siapa diri kita? Sebelum teman-teman melangkah lebih jauh, terlalu khawatir nanti gimana, hai kids, papamu belum kerja ini. Tapi belajarlah untuk melihat diri kita di hadapan Tuhan. Maka kita akan lihat ya, pasti balik-baliknya ke Kejadian. Kitab Kejadian mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mula manusia. You want to know about yourself, then read the Bible. That is your manual book. Ya, mari kita baca Kejadian 1, 26 sampai 28. Saya udah tulis ayatnya sih ya. Oke, kita baca bergantian. Laki-laki baca ayat 26, perempuan baca ayat 27, lalu kita sama-sama baca ayat 28 ya. Oke, laki-laki mulai baca duluan karena kami dicipta lebih dulu. Nah, benar ya? Itu bagian dosa cewek duluan. Enggak ya. Oke, laki-laki dulu. 1, 2, iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia
manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan Sama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan jelas di dalam ayat ini dikatakan manusia adalah ciptaan Allah yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Created in God's image. Apa artinya kalau kita adalah orang yang diciptakan seturut dengan gambar Allah? Ini ilustrasi sederhana ya. Biasanya di kelas. Ini kan sekolahan ya pas ya. Jadi kalau kalian masuk di kelas-kelas ya, selain burung garuda ada siapa berdua? Presiden sama wakil presiden ya. Yang selalu senyum kita nggak balas gitu ya. Nah satu waktu Alex datang ke satu sekolah, lalu kemudian saya tanya sama anak-anaknya, mana presiden kita? Terus mereka itu. Nah terus saya bilang, kalau itu presiden kita, ada berapa presiden di sekolahmu? Karena di semua kelas punya satu. Jadi sebenarnya untuk di kamar mandi nggak ada ya. Itu bukan presiden kita, itu cuma fotonya, itu cuma gambarnya. Manusia gambar Allah berarti manusia bukan Allah. Itu foto presiden tapi bukan presiden kita. Ada orang ditanya, mana pacar lu? Langsung buka dompet. Terus dia tunjukin, ini pacar gua. Tipis sekali pacarnya. Itu bukan pacarmu, itu cuma gambarnya ya. Gambar itu mewakili aslinya. Waktu dikatakan manusia gambarnya Allah, berarti manusia diciptakan mewakili Allah. Kalau kamu lihat gambar presiden, oh itu presiden. Kenapa? Ya memang dia presiden kita. Itu mewakili. Harusnya waktu orang lihat gambar itu, orang ingatnya presiden. Waktu orang lihat gambar Allah, manusia, siapa yang harusnya orang ingat? Allah. Ada nggak yang waktu lihat hidupmu? Iya Allah banget kau. Belum? Enggak. Jadi kamu gambar siapa? Waktu orang lihat, ih dasar kau anak setan ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang diciptakan untuk menggambarkan Allah, atau bahasa yang lebih keren, kita diciptakan mewakili Allah. Harusnya kan Allah yang ngurus bumi ini, tapi dia ciptakan manusia gambarnya untuk kita mewakili dia di dalam bumi ini. Dan yang menarik lebih lanjut lagi, Allah menciptakan kita supaya punya relasi dengan dia. Dia Allah yang rindu berelasi. Coba kita baca kalimat Nicky Gamble ini ya. Dia katakan 1-2 ya. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan. Kita ini generasi colokan ya. Ya, biasanya kita akan cari colokan. Begitu saya datang, saya udah colokan. Satu penuh juga di situ ya. Jadi kita itu diciptakan dalam relasi dengan Allah. Jadi teman-teman, saya hanya ingin menceritakan kepada kita bahwa apapun mimpimu ataupun kekhawatiranmu di usia-usia yang kamu jalani, please jangan sampai lupa siapa penciptamu dan untuk apa dia menciptakan kamu. Maka kiranya kita mengalami terus relasi dengan Tuhan yang tidak terputus. Nah kalau kita menghidupi relasi itu, maka sebenarnya kita akan menyadari begini, bahwa kita sedang menghidupi sebuah cerita. We are living a story. Sadar atau tidak, semua kita pasti punya cerita. Ada ya? Mungkin kita gak sadar aja. Saya kutip kalimat pendeta Timothy Keller, dia bilang begini, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi kalau ditanya misalnya, kenapa lu kerja? Ya untuk cari duit. Kenapa lu cari duit? Ya gua mau hidup lebih baik. Kenapa lu mau hidup lebih baik? Jadi sebenarnya kalau kita cari akar-akarnya, pasti ada cerita yang sedang kita hidupi.
Entah itu ceritamu sendiri, entah itu cerita yang dikasih oleh orang tuamu, dikasih oleh lingkungan di mana kamu ada, dikasih oleh buku-buku yang kau baca, dikasih juga oleh film-film yang kau tonton, dikasih juga oleh lagu-lagu yang kau dengar. Tapi juga yang harusnya kita rindukan, ada cerita yang dikasih oleh pencipta kita. If you have a great story of your own, then your creator must a much bigger story for yourself. Nah teman-teman, ini yang kadang-kadang kalau kita pikirin ya, kita itu ada di dalam dunia ini, kita seperti sedang memakai kacamata. Kacamata itulah yang akan menjadi lensa yang melaluinya kita melihat semua realita dunia. Kalau ceritamu uang, maka waktu kamu pasang kacamatanya, maka semua ceritanya jadi tentang uang. Bahkan ke gereja pun supaya dapat cuan banyak. Ngeri banget ya. Apalagi kalau dihotbahkan di gereja, kasih perpuluhan, nanti Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dia ke gereja kasih perpuluhan, waktu nggak diberkati, kenapa Tuhan begini? Saya pikir kalau lu mau diberkati banyak, mau investasi, bukan ke gereja, datangnya ke bank. Kalau ke gereja, ya ikut Tuhan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Apakah Alex bilang bahwa orang Kristen pasti menderita? Bukan, kalau saya bilangnya belum pasti tidak menderita, belum pasti juga selalu menderita. Karena ikut Tuhan itu banyak kemungkinan yang terjadi. Tapi yang penting adalah kita mau ikut Tuhan. Sehingga kacamata inilah yang akan membuat kita memandang dunia. Nah, karena ini saya ingin ajak teman-teman, sadarilah, jangan-jangan lensa kacamata kita sudah lebih blur dengan apa yang dunia sedang tawarkan. Apa kekhawatiranmu? Jangan-jangan kekhawatiranmu adalah kekhawatiran yang dunia khawatirkan. Tuhan bilang khawatir? Bukan, Tuhan mau ingatkan bahwa di dalam kekhawatiran itu aku ada. Saya ketemu satu anak gitu ya, yang baru lulus, lalu kemudian dia udah worry banget, gak dapat kuliah, gak dapat kerja, belum dapat kerja, gak mau datang kebaktian, malu katanya kalau datang kebaktian. Nanti orang suka nanyanya apa? Kalau gak sekolah di mana, kuliah di mana, terus pertanyaan lain, kerja di mana? Sehingga hati-hati juga nanya ya. Kadang-kadang di persekutuan juga itu jadi tempat yang orang jadi takut datang. Tapi saya bilang, loh, kamu udah lulus kuliah tapi kan belum kerja, jadi kesannya kurang manusia, kurang berharga. Terus kemarin lalu dia cerita lagi, iya kak, aduh aku sangat tertekan, aku belum dapat kerja. Kamu lulus kapan? Tahun lalu. Bulan apa? November. Ya ampun, baru beberapa bulan. Tapi itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena itulah cara berpikir generasi ini. Gak dapat kerja itu udah, aduh kayaknya anxiety banget. Gak mau datang kebaktian, gak mau ikut ini, gak mau ikut itu, isolated. Sehingga mungkin cari teman yang aneh-aneh. Nah, sehingga banyak teolog yang mencoba mengajak kita melihat, ini yang biasa disebut sebagai world view. Apa world view? Pandangan dunia yang melaluinya kamu melihat dunia. Seperti lensa tadi. Nah, ada yang coba bagiin begini ya. Ini kalau mau ikutin. Nah, silakan. Kamu yang mana nih ya? Kita mulainya selalu dari sini nih. Karena filosofi dunia cuma itu ya. Apakah Tuhan ada? God exists? Kalau dia bilang yes, maka tanya lagi, is it more than one God exists? Kalau dia bilang ya, berarti dia politeis dong, Allahnya banyak. Nah, yang merah itu udah your world view. Ada yang misalnya, oke, God exists, don't know. Agnostik langsung. Agnostik itu bukan ateis ya. Kalau ateis langsung bilang gak ada Tuhan. Kalau agnostik main aman. Kalau ada syukur, gak ada gak apa-apa. I don't care. Sehingga itu namanya agnostik. Kalau ateis kan jelas. No, God exists, no, ateis. God exists, don't care. Nah itu ada lagi istilahnya, apateis. Sorry ya, tadi saya kebalik. Yang don't know sama don't care. Kalau don't care itu apateis. Nanti dari situ kita lihat lagi. More than what exists? No. Kalau no, masih ada pertanyaan. Apakah God is in control of the world? Kalau dia bilang no, Tuhan itu kayak sedang puter waker. Kalau lihat waker jadul ya. Terus Tuhan biarin, nanti Tuhan datang lagi pas wakernya selesai. Itu yang mengatakan Tuhan mencipta, betul, tapi habis dia cipta, dia tinggal. Nanti dia balik lagi pas kiamatnya. Kalau itu pandangannya dibilang
deisme, deis. Tapi kalau kita bilang iya Tuhan benar-benar adalah Allah yang berkuasa segala macam, nah kita selamanya teis. Nah ini begitu banyak ya. Saya nggak tahu nih kalau di Indonesia kan kita masih ini ya, kalau nggak beragama kayaknya kacau banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman mungkin lihat teman-teman di luar negeri sana, nah ini gambarannya. Cerita-cerita ini yang sedang ada di sekitar kita. Dan kembali lagi saya cuma mau ingatkan, hati-hati. Jangan-jangan kekhawatiranmu adalah kekhawatiran karena cerita dunianya beda. Apa yang kau khawatirkan? Coba, takut gak punya duit misalnya, padahal juga bukan duit segala-galanya. Atau takut misalnya gak punya teman. Ini generasi yang banyak yang kesepian. Teman IG 2000, tapi sepi. Rasanya aduh, depres. Tahu-tahu nanti statusnya hitam. Ya, hitam terus tanda air mata. Sedih banget, IG lu ceria banget. Ada ribuan teman, tapi that is life, begitu ya. Kenapa? Jangan-jangan ada cerita yang memasuki pikiran kita sehingga kita tidak melihat Tuhan di situ. Jadi mungkin kita bilangnya kita teis, percaya Tuhan, tapi dalam realitanya kita ateis praktis. Realitanya ya kita kayak nggak merasa Tuhan itu bersama dan menyertai kita. Nah sehingga kita belajar untuk melihat dari perspektifnya Allah. Nah sekarang saya mau ajak kita melihat dengan satu cara pandang begitu ya. Nah cara pandang ini adalah cara pandang Alkitab. Jadi kita lihat sebenarnya Alkitab itu satu cerita atau banyak cerita. Coba pikir sebentar. Alkitabmu itu satu cerita atau banyak cerita? Banyak ya? Iya dong, ada Adam, ada cerita Hawa, ada cerita ular, ada cerita Yusuf, Maria, Paulus, ya, ada banyak cerita ya. Tapi at the same time, Alkitab juga adalah sebuah cerita utuh. Satu cerita dari awal sampai akhir. Nah itu uniknya. Jadi kalau ditanya Alkitab itu satu cerita atau banyak cerita, jawabnya dua-duanya. Our Bible at the same time there are many stories, but there is also one single story. Nah karena itulah kita bisa melihat yang namanya God's big story, cerita besar Allah. Dan ini bagi saya menjadi satu cara pandang yang menarik gitu ya. Saya kutip dari buku yang ditulis oleh Bapak Christopher Wright, seorang teolog. Dia bikin dia pinjem juga ya, ini sebenarnya ilustrasinya orang. Dia pinjam ilustrasi dari orang yang melihat dalam konteks kalau Alkitab itu diperes, katanya ada 6 babak cerita di dalamnya. Nah 6 babak itu dijelaskan dengan 6 simbol ini. The Bible is like a drama with 6 acts. Sehingga kalau ada teman menanya, ya ini contohnya. Ada teman menanya, aduh Alkitab lu tentang apa sih? Suruh dia duduk, lu punya 2 menit nggak? I will explain the whole Bible in 2 minutes. Apa yang kamu lakukan? Gambarlah simbol ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam. The whole Bible actually is a single story. Dimulai dengan apa? Creation, Allah mencipta. Sesudah dicipta, jatuh dalam dosa, maka ada fall di situ. Lalu kemudian apa yang terjadi? Promise. Allah memberi janji dan digenapi dengan kehadiran Kristus. That is the redemption part. Dan perhatikan, setelah itu ada misi. Sampai akhirnya ini cerita Alkitab, Yesus akan datang kedua kali. That is the new creation. Teman-teman, pertanyaan saya, sekarang kita hidup di nomor berapa? 5 ya. So actually our life is a mission. Kita nggak hidup di nomor 2 kan? Ada yang bilang, ya kita maksudnya, ya kita sudah jatuh dalam dosa ya. Jangan kau bilang, saya nomor 2 kok. Saya di samping ular waktu itu. Jadi coba sekarang dengarkan ceritanya begini. Mana yang benar menurut gambar ini? Kamu punya cerita, lalu kamu minta Allah masuklah dalam cerita saya. Tuhan, ini ceritaku, ini hidupku. Ayo Tuhan berkati aku, ini rencanaku. Atau Tuhan punya cerita, lalu Tuhan undang kamu masuk ke dalam ceritanya.
Which one is more biblical? Yang kedua ya. Ini ceritanya Tuhan loh. Ini ceritanya Tuhan, lalu Tuhan undang kita di dalam ceritanya. Sehingga jangan terbalik mikirnya. Bukannya kamu yang punya cerita, lalu kita undang Tuhan seolah-olah Tuhan pelengkap cerita kita. No, our life is in His story. Ini bukan cuma sekadar cerita. This is not only a story, but this is God's word. So find your place in God's story. We are on a mission from God, so we should participate in God's mission. Hidup itu adalah hidup di dalam misinya Allah. Sehingga kalau kamu mau tahu hidupmu, always in contact with God. Nanti bikin ini ya. Hi kids, this is your father. I hope in the future we still contact with God to know your life. Karena apa? Tuhan kok yang paling tahu hidup kita. Dia yang kasih kita cerita, sehingga kiranya kita terus terkonek dengan dia di dalam kisah yang indah itu. Nah teman-teman, ada satu cerita ya waktu kami mengalami apa artinya dalam misi. Kadang-kadang misi itu unik ya, sederhana, tapi itu kadang-kadang our part is only a very small thing. Saya kasih contoh, beberapa waktu yang lalu ada virus malware atau apa itu, yang kalau mungkin anak-anak yang IT ngerti ya, itu beberapa tahun lalu itu ada virus itu yang menyerang sehingga ditakutkan kalau virus itu menyerang virus komputer itu, maka nanti orang nggak bisa transaksi. Nah, saya ingat waktu itu saya sama istri kita lagi KTB ya. Kami lagi kelompok tumbuh bersama dengan beberapa pasutri, pasangan suami istri. Lalu kemudian teman saya, dia kerja di Bank Indonesia. Dan hari itu hari Minggu kami KTB. Tiba-tiba sore itu kita lagi prepare makanan gitu ya, udah selesai KTB gitu. Terus ditelepon sama bosnya. Jadi teman saya memang tinggal dekat kantor. Dia ada apartemen di dekat kantor. Jadi hari itu bosnya telepon, terus dia bilang, aduh, ini virus akan dibersihkan oleh orang IT. Tapi apa caranya? Caranya adalah minta tolong semua laptop dan komputer di kantor harus online, harus dinyalain, supaya nanti orang IT ya bisa bersihin virusnya segala macam. Dan waktu itu agak ketakutan karena ini kan Bank Indonesia. Kalau sampai hari Senin nggak bisa transaksi se-Indonesia, wah parah gitu ya. Sehingga teman saya ya ketiban ini ya, karena dia rumahnya paling dekat kantor, maka disuruhlah dia, tolong kamu ke kantor nyalain semua laptop dan juga komputer. Teman saya bertanggung jawab 2 lantai waktu itu, 18-19. Dan ternyata hari itu ya semua bos-bos itu nelfon, sehingga waktu itu kami datang setiap lantai itu sudah ada yang datang nyalain gitu. Jadi teman saya minta tolong gitu ya sama kami yang laki-laki, yang perempuan-perempuan tetap tinggal ngerumpi bikin makanan. Kami laki-laki diajak ke Bank Indonesia. Ngapain? Nyalain komputer. Waktu kami mau jalan, terus anaknya, saya ingat anaknya itu, dia masih balita waktu itu ya, umur 5 tahun lah. Tiba-tiba anaknya itu bilang, Daddy mau kemana? Terus papanya bilang, iya Daddy mau ke kantor. Dan dia ngajak kami yang laki-laki, kami berempat, Daddy mau ke kantor ini. Terus dia bilang, why Daddy? Today is Sunday. Anak kecil gak ngerti ya, kok masuk kantor? Terus papanya bilang, aduh nak, this is emergency. Anak kecil dijelasin emergency. Daddy, what is emergency? Akhirnya papanya ketemu satu kata. Dia ngomong bahasa Inggris sama papanya karena mereka pernah tinggal di Amerika. Terus kemudian papanya ngomong gini, oh okay, we are on a mission. Jadi papanya kasih misi itu ya. Jadi anaknya diajak tuh. Jadi akhirnya kami naik mobil, walaupun dekat gitu ya, tapi kami naik mobil. Dan di dalam mobil itu anaknya umur 5 tahun duduk di tengah dan dia tegang gitu. Kenapa? Oh, we are on a mission. Begitu mobilnya sampai di parkiran, anaknya langsung lari turun duluan. Sampai saya teriak, saya tunggu dulu sini
begini ya, jangan lari dulu gitu. Oh, this is mission katanya ya. Terus kemudian papanya briefing kami, pokoknya kalau masuk di semua ruangan, karena itu kan luas juga ya, walaupun 2 lantai itu udah kayak lapangan bola gitu ya. Jadi tolong nyalain semua laptop dan semua komputer. Misi kami sederhana hari itu, nyalain laptop, nyalain komputer. Jadi nyalain dan anak itu juga jadi ikutannya, anak kecil 5 tahun, wah dia dengan tegang. Nah saya lebih gila lagi. Oh hati-hati, ini ada musuh, kita sembunyi dulu sebentar gitu ya. We are on a mission. Selesailah misi itu dalam kurang lebih 1 jam. Kami sudah selesai menyalakan 2 lantai, tanggung jawab teman saya. Ketika besoknya orang bisa bertransaksi dengan baik, ada juga bangganya dikit ya. Karena gue nyalain laptop. Malah cuma gitu doang gitu ya. Teman-teman, cerita itu selalu saya ingat. Sekecil apapun bagianmu, mungkin kamu mikir, aduh saya kerjanya cuma ini. Ada orang yang waktu itu saya bilang, Kak, masa gue S1 kerjaan di kantor cuma jegregator. Jadi ngejegrek kertas, jegrek gitu ya, bon-bon disatuin. Dia bilang, gue cuma jegregator Kak gitu ya. Mungkin dunia melihat you are nothing, tapi di dalam cerita besarnya Allah ada bagian yang Tuhan percayakan buat teman-teman. Nah saya cuma mau ingin ingatkan kita, jadikanlah hal yang mengkhawatirkan bagi Allah juga hal yang mengkhawatirkanmu. Jangan sampai hal yang mengkhawatirkanmu bukan kekhawatiran bagi Allah. Loh, Allah bisa khawatir, maksudnya sih begini ya. Apa hal yang menyedihkan hati Allah kiranya juga menyedihkan hatimu. Dan apa hal yang menyenangkan hati Allah kiranya itu juga menyenangkan hatimu. Kalau kita cuma takut gak punya teman, sehingga kita mungkin ikut pergaulan yang buruk, berarti kita cuma senang yang kita mau. Tapi bisa jadi kita sedang menyedihkan hati Allah waktu kau bersahabat dengan orang-orang yang mungkin membawa kamu jatuh dalam dosa. Sukacita terbesarmu adalah melakukan kehendak Tuhan, dan duka cita terbesarmu adalah ketika tidak taat kepada kehendak Tuhan. Kiranya pesan ini teman-teman bawa sehingga tahu ya, ceritanya bukan tentang diriku. Ini ceritanya Allah dan saya mau menghidupi. Oke, saya stop di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Kita ada waktu Q&A. Mungkin ada yang ingin share atau ingin bertanya. Silakan. Hening cipta selesai. Oh ya, silakan. Ya. Terus dari sini ya. Mungkin mau tanya ini sih. Gimana kita tahu kalau itu sebenarnya bukan plannya? Ada yang kira-kira merasa punya pertanyaan yang sama dengan itu? Iya ya. Yang mana saya tahu ini plannya Tuhan apa enggak gitu ya. Oke, karena kalian tanya itu, saya punya slide belum selesai sebenarnya. Slide saya buat 2 hari ya. Dari mana tahu? Kadang-kadang kita harus jujur mengatakan begini ya, bahwa relasi dengan Tuhan itu adalah sebuah relasi yang dinamis. Kalau kamu dekat dengan seseorang, misalnya saya sama istri sudah dekat karena udah menikah, udah kenal gitu ya, dia nggak usah ngomong, kadang-kadang saya udah tahu, walaupun banyak kali juga nggak tahu ya. Nah kalau dia sudah, misalnya dia melotot, saya udah tahu dia maunya apa nih. Kalau dia, nah kita kadang-kadang tidak usah disebutkan, kita tahu. Nah saya menghayati begini, di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, kita bangunnya melalui apa? Ada 2 kan? Biasanya baca Alkitab, berdoa. Doa saya bicara sama Tuhan, baca Alkitab Tuhan bicara sama saya. Jadi kalau kita maintain relasi itu, sebenarnya kita akan bisa melihat. Tentu kita nggak bisa sangat yakin ya, aduh ini pasti dari Tuhan. Beberapa kali saya ketemu orang konseling, dia bilang gini, Kak, bagaimana saya tahu ini kehendak Tuhan? Itu banyak anak SMA tuh begitu ya. Dulu ada kebaktian persiapan ujian nasional. Kalau ujian nasional aja kebaktian ya, kayak nyogok Tuhan gitu, datang semua manis-manis banget gitu ya. Terus kemudian
Biasanya kalau habis itu kan ngobrol-ngobrol sama pembicara, terus biasa anak-anak datangin saya, aduh kok gimana ya cara tahu kehendak Tuhan ya kok, gimana ya Tuhan mau apa sih buat hidup saya? Terus ngomongnya rohani banget, Tuhan mau, Tuhan. Terus saya bilang gitu, wow, kau rajin baca Alkitab nggak? Itulah kok, udah kelas 12, udah sibuk banget kok nggak sempat. Kamu mau tahu kehendak Tuhan, nggak baca firman Tuhan, gimana caranya? Jadi hati-hati kita ngomong mau tahu kehendak Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak memaintain relasi dengan Tuhan. Dari mana tahu ini kehendak Tuhan? Pertanyaannya, kamu maintain relasi dengan Tuhan nggak? Coba lihat ayat berikut ya. Bagi saya ini ayat tentang jaminan bimbingan Allah. This is your real father. Kita baca ayat Amsal 3:5-6. 1-2 ya. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah dia dalam segala lakumu. Dua kata penting. Percayalah kepada Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, BIS itu ya. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Ingatlah. Jadi akuilah itu apa sih? Akuilah. Maksudnya kalau aku jalan Tuhan. Bukan gitu. Aku itulah, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Coba kalian pilih ya. Apakah Tuhan itu Allah yang nyembunyiin kehendaknya, atau Allah yang menyatakan kehendaknya? Yang mana yang lebih alkitabiah? Tapi kadang-kadang kita ngerasa Tuhan tuh ngumpetin ya. Tuhan tuh kayak ngumpetin, terus kayak kita mesti, apa Tuhan, apa kehendakmu Tuhan, ini kehendakmu. Jadi Tuhan mesti sodok-sodok dulu. Sehingga beberapa orang kalau belum suka nanya gini, Tuhan mau apa sih kak? Kok begini sih hidupku, begitu ya? Nah ini jangan-jangan pola pikir kita. Perhatikan ayat berikut ya. Di Mazmur 32 ayat 8 dan 9, perhatikan ayatnya. Ini Tuhan bicara. Kalau pakai bahasa kita hari ini ya, hi kids, this is your father. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Dari kalimat ini, menurut kalian, mana yang lebih benar? Finding God's will, mencari kehendak Allah, atau knowing God's will? Kalau prinsipmu Allah lagi ngumpetin kehendaknya, maka yang kamu lakukan finding. Benar gak sih ini Tuhan mau ini? Mana sih yang Tuhan mau? Tapi kalau kamu bisa lihat yang kedua, itu lebih seirama dengan yang tadi. Aku hendak. So this is not about finding, karena gak ada yang Tuhan sembunyikan. Tetapi this is about knowing, mengetahui. Nah, bagaimana mengetahuinya? Sederhananya adalah kalau kita bicara kehendak Allah, maka seringkali Tuhan kasih pilihan dan kita perlu menjalani pilihan itu. Tidak selamanya Tuhan akan kasih tunjuk cuma satu. Bisa jadi ada beberapa dan kita harus menjalani itu untuk mengetahui itu kehendak Tuhan atau tidak. Jadi ada anak yang nanya sama saya, Alex, jadi ini kehendak Tuhan gak buat saya? Saya kerja waktu itu dia lulus di satu kampus S2, sementara dia dapat tawaran kerja juga ke luar negeri. Mana kehendak Tuhan? Saya bilang, kehendak Tuhan, kamu mesti memilih. Tapi kayaknya dua-duanya Tuhan buka jalan. Kalau begitu, coba salah satunya. Jadi jangan bicara kehendak Tuhan, tapi kamu sendiri gak membuat pilihan. Karena menurut saya, Tuhan tidak jadikan kita robot. Tuhan kasih kita pilihan, sehingga untuk tahu ini atau bukan, masuk dulu, baru tahu. Kita kan maunya dikasih tahu dulu, sehingga kayaknya kita gak bakal salah. Tapi hidup gak selamanya seperti itu. Saya kasih contoh. Tuhan memimpin itu, masih ingat Israel dipimpin waktu Musa melewati laut Teberau. Polanya Tuhan menarik tuh. Tuhan bilang, Mus, gitu kali ya, Mus, pukulkan tongkatmu, air terbelah,
kering, kamu lewat. Jadi kadang-kadang Tuhan sudah kasih tahu, ini loh yang aku mau. Tapi ada saatnya Yosua memimpin Israel masuk nyebrang sungai Yordan. Masih ingat pola nyebrangnya? Alkitab mencatat itu lagi banjir. Perhatikan waktu dicatat di kitab Yosua, bahwa waktu itu airnya merebak sampai ke samping-sampingnya, karena itu lagi banjir. Lalu Tuhan bilang apa? Masukkanlah kakimu dulu. Kiri ya. Yang satu terkering dulu baru dijalanin. Yang satu masukin kakimu dulu, jalan sedikit ke tengah, barulah berhenti di tengah, baru air itu putus dari atas. Karena kalau ingat ceritanya Yosua, bukan sungainya terbelah, tapi air dari hulunya, dari apa yang atas dipilih ya? Hulu ya, berhenti. Nah, saya kadang-kadang melihat Tuhan dalam hidup bisa dua kemungkinan. Yang mana ya Tuhan, yang mana ya Tuhan bilang masuk dulu. Waktu masuk, oh iya emang ini. Atau waktu masuk nanti, oh bukan ini. Saya nggak tahu Tuhan pimpin hidupmu model apa. Kalau saya pengalamannya tidak banyak peristiwa Musa, nggak banyak yang dikeringin dulu. Beberapa kali kayak Tuhan bilang, ya kamu masuk dulu, jalanin. Waktu kamu jalanin, kamu baru tahu nih, ini kehendakku atau bukan. Sejauh itu pilihan yang benar ya. Jangan bisa gini, kerja di bank atau kerja di pabrik narkoba, ya itu udahlah. Tapi kalau kamu dapat dua-dua, kerja di bank X dan di bank Y, mana yang lebih baik kak? Aduh yang mana ya? Tuhan bilang pakailah otakmu. Iya, ini sebenarnya agak-agak ini ya, juga nih. Aku hendak. Terus Tuhan, bagaimana respon kita? Baca nggak? Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Pakai otakmu. Aku memimpinmu dengan otak. Makanya pendeta Stephen Tong bilang begini, ibu yang anaknya malam hari demam tinggi tidak butuh tanda dari langit, tidak butuh ayat Alkitab untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Benar nggak? Jadi jangan sok-sok rohani ya. Tuhan mau apa dalam hidupku? Mana ayatnya? Tuhan bilang, pakai otakmu. Nih pakai otakmu. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau kekang. Sehingga gunakan akal budi yang Tuhan berikan, dan kalau sudah dinyatakan ya belajar taat. Praktisnya gimana Kak Alex? Nah ini deh, supaya lebih praktis ya. Bagaimana pakai akal budi? Lihat situasi, kondisi. Aduh kok gue sayang banget sama dia, gue baper banget sama ini cowok. Aduh luar biasa kok. Aduh ini anaknya di mana cowoknya? Bintang film drakor. Pakai otak ya. Hi kids, this is your mother. Aku lagi nggak pakai otak gitu. Jadi Tuhan kasih kita kemampuan. Kadang-kadang akal budi itu apa? Nah ini, pertimbangkan situasi, kondisi, lihat kapasitas dirimu, lihat juga nasihat, tanya sama orang yang sudah lewatin. Lu di bank X ya, lu di bank Y ya, coba cari tahu gimana di situ situasi kerjanya, kondisinya gimana. Kadang-kadang Tuhan bilang ya udah, mana yang lebih dekat rumah, bisa bisa. Sederhana. Kalau saya nggak tahu nih harus gereja mana, pertimbanganmu apa? Tuhan kasih keyakinan di dalam hati apa? Sehingga kita nggak bisa saling menghakimi ya. Ada yang mungkin udah nggak ke KP sini, pergi ke tempat lain, kenapa? Rumahnya udah jauh. Ada yang jauh-jauh pun masih kembali. Jadi ini kita nggak bisa. Tapi pergumulan setiap orang dengan Tuhan kasih akal budi sama kita. Jadi yang mana kehendak Tuhan? Kadang sangat jelas, pabrik narkoba atau bank. Kadang dua-duanya bagus, bank X sama bank Y. Maka kita harus memilih. Memilih itu bagian rohani. Memilih itu pakai apa? Nggak pakai ayat seringkali pakai logika aja. Oh iya ya, saya bank ini lebih pas nih bagian legalnya. Gue kan anak hukum. Bagian kayaknya bank ini gue pengen cari tahu deh. Gue meskipun dulu anak akuntansi, tapi gue senang juga tuh jadi marketing. Gue mau coba explore bagian lain hidup gue. Who knows gitu. Jangan sok-sok rohani ya. Tuhan nyatakan Tuhan bilang otak lu pakai. Tapi itu ini ya, hal-hal yang saya pikir cari banyak masukan dari orang lain. Pertimbangan dari orang itu seperti kata Amsal, banyak pertimbangan membuat rencana akan berhasil.
Ada yang lain? Udah ya, slide saya udah habis kok. Tapi saya udah kebayang tuh, kayaknya itu yang bakal ditanyain. Ada yang lain? Yang mungkin mau cerita? Ntar gue cerita apapun kata Ko Alex pakai otak lu. Enggak. Soalnya kita beda-beda loh. Bisa jadi kita punya kondisi yang sama, peristiwanya sama, tapi ternyata keyakinan yang Tuhan kasih bisa beda. Sehingga akhirnya saya pikir pimpinan Tuhan itu personal buat setiap kita. Sejauh tidak mengikat di dalam dosa, kan kita nggak sedang memilih dosa apa nggak dosa. Ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Jangan jangan menyiksa pembicara. Tapi saya sungguh berharap tema hari ini waktu saya pikirin juga ya. Ya ini pergumulan teman-teman di generasi ini. Yang sebenarnya kerinduan terdalamnya adalah untuk mencari jati diri yang sesungguhnya, mencari kepuasan diri yang sejati, dan tidak ada jawaban lain. Balik kepada pencipta kita. Kalau saya punya HP rusak, saya harus bawa ke tukang servis. Kalau HP saya Oppo, servisnya di mana? Jangan ke iPhone ya. Kalau HP saya Samsung, servisnya di mana? Servis centernya Samsung. Kalau HP saya iPhone, ya servisnya ke iPhone juga. Jadi teman-teman, kalau hidup kita bermasalah, datang kepada penciptamu yang paling tahu bagaimana cara membawa kamu dan saya kembali kepada Dia. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarlah setiap firman kebenaran yang sudah kami dengar, kami pikirkan, kami diskusikan, secara khusus boleh menolong kami. Di tengah-tengah dunia ini, seringkali kami sangat merindukan apa sih yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Tapi juga kami diingatkan banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan sudah berikan kami kemampuan untuk mempertimbangkan, untuk berpikir, untuk menggunakan akal budi kami. Baik kami maupun orang-orang yang dekat dengan kami. Mereka-mereka yang bisa menjadi kakak rohani, teman rohani, yang bisa menolong kami, memberikan pandangan-pandangan. Kiranya menjadi cara Tuhan menolong kami untuk memutuskan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya kami ada dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Bapa yang sangat mengasihi kami. Bapa yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Dan kiranya itulah yang menjadi keyakinan kami untuk terus melangkah di dalam generasi ini. Berkati adik-adikku di tempat ini, supaya masa muda mereka menjadi masa muda yang mengutamakan Tuhan, masa muda yang memuliakan Tuhan, masa muda yang membawa banyak orang datang dan mengenal Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.